Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila habrodin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Sumukhusun abina Adam wa ummina Hawa wa dzurriyyatihi ma ila yaumil qiyamah. Sumukhusun ila musannif hadzal kitab Syekh Zarnuji, Syekh Ibrahim bin Ismail, wali masyayikhina masyayikhina wa muallimina. Wasmuhusan ila man hadara fi hadzal majlis wa hadzal makan wa ahli baitihi majma'in. Syai'ulillah lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal musannifu rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Baik, kita lanjutkan pertemuan kajian ilmu ta'limul muta'alim, kitab ta'limul muta'alim. Kalau minggu kemarin sudah kita bahas terkait tentang kewajiban kita menuntut ilmu, mencari ilmu terkait tentang aktivitas kita, status kita. Kalau pedagang berarti mencari ilmunya berdagang, kalau dokter mencari ilmunya dokter, dan lain sebagainya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan tentang keutamaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyarful ilmi lan utawi mulyaning ilmu iku la yakhfa ora samar apa syaraful ilmi, ora samar ala ahadin ing ngatasi wong suwiji. Idh huwa krana utawi ilmu iku mukhtasun kang den tertamtokake bil insaniyati kelawan sifat bangsa manusa. Li anna jami al hisoli krana setuhune sakabehane pakerti siwal ilmi kang sakliyan ilmu iku yastariku dadi sekuton fiha ing dalem hisol apa al insanu menungso wasa irul hayawanati lan sekerine pira-pira hayawan kasajaati kaya sifat kendel wal jiraati lan sifat wani wal kuwati lan sifat kuat wal judi kasajaati kaya sifat kendel wal jiraati lan sifat wani wal kuwati lan sifat kendel wal judi lan sifat luman wasyafaqati lan sifat welas wa ghairi halan liyane ngono kabeh siwal ilmi kang sak liyane ilmu. Nah, bahasan kali ini adalah tentang keutamaan ilmu, ya. Wasyarful ilmi la yakhfa ala ahadin. Jadi keutamaan ilmu, keunggulan ilmu itu tidak diragukan lagi, la yakhfa ala ahadin. Tidak diragukan lagi atas diri seseorang. Jadi orang itu kalau sudah berilmu, ya macam-macam, mempunyai ilmu matematika, ilmu falak, ilmu fikih. Intinya orang itu ketika mempunyai ilmu, dalam dirinya terdapat ilmu, sebuah pengetahuan, tidak dilakukan lagi keutamaannya. Jadi ilmu itu melekat pada diri manusia, tidak lagi diragukan. Kenapa? Ilhuwa muhtasun bil insaniyah. Sebab istilah ilmu, kata-kata ilmu, ya, ilmu itu tahsis khusus, melekat pada diri jiwa manusia. Beda dengan hewan, dengan makhluk lain. Li'anna jami'al hisol, karena sesungguhnya semua karakteristik, semua sifat yang masuk pada diri manusia, siwal ilmi, kecuali ilmu, yastariku fiha al insan, maka boleh masuk pada seluruh makhluk. Jadi kalau ilmu itu khusus untuk manusia, tapi kalau yang lainnya tidak bisa masuk. Contoh hewan oleh Allah tidak dikaruniai yang namanya ilmu. Maka istilah yastariku fiha al insan wasairil hayawanat, nah ini bisa diartikan bagaimana? Bisa diartikan kalau selain ilmu, manusia dan hewan itu boleh mempunyai sama-sama mempunyai sifat.
seperti sifat pemberani, ya. Sifat pemberani, sifat penakut, sifat kuat, sifat dermawan. Nah, ini semua makhluknya Allah, ini oleh Allah dikaruniai. Seperti hewan punya sifat berani, seperti harimau. Manusia juga ada yang punya sifat berani. Tapi yang membedakan antara hewan dan manusia di sini adalah mukhtasun bil insani, adalah al ilmu. Nah, ilmu itu tidak dimiliki oleh makhluk selain namanya manusia. Dengan ilmu itulah manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan ilmu itulah manusia bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui keilmuannya. Dengan ilmu juga itulah manusia bisa memilah dan memilih mana perkara yang membuat manfaat, mendatangkan manfaat, dan mana perkara yang bisa membahayakan dirinya. Termasuk sifat yang dimiliki manusia ini, khusus manusia adalah ilmu. Allah memberikan, mengkaruniakan kepada manusia ilmu yang tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Wabihi lan sebab ilmu azhara mertelaake sapa Allah Gusti Allah Ta'ala kalimahu sapa Allah mertelaake fadla adama ing keutamaane Mbah Nabi Adam alaihi salam. Fadla adama ing utamaake Mbah Nabi Adam alal malaikati ngalahake ing ngatasé malaikat. Wa amarahum lan perintah sapa Allah hum ing malaikat bisujudi kelawan sujud lahu maring Mbah Nabi Adam. Nah, ini termasuk juga referensi dalil yang mengatakan kalau ilmu itu adalah sifatnya unggul. Wa bi azharullah, dan sebab ilmu itulah ketika seseorang itu mempunyai ilmu atau dalam dirinya melekat ilmu, maka Allah akan jelas-jelas mengutamakan daripada makhluk lain. Hal ini dibuktikan dengan Allah melebihkan Mbah Nabi Adam kepada Nabi Adam mengalahkan atas makhluk yang namanya malaikat. Bahkan wa amarahum bisujudi lahu. Allah memerintahkan sujud Nabi Adam, Allah memerintahkan sujud malaikat kepada Nabi Adam. Nah, dari sini bisa kita lihat ya bahwa kedudukan ilmu itu adalah sangat tinggi. Karena tingginya itulah Allah membedakan makhluk mana yang yang dikaruniai ilmu. Dalam hal ini Allah menentukan makhluknya Allah yang dikaruniai ilmu hanya manusia. Sedangkan hewan atau makhluk lain tidak dikaruniai yang namanya ilmu. Karena ilmu itu termasuk perkara yang agung, sampai-sampai Allah itu memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Bukan berarti bukan berarti sujud menyembah kepada Nabi Adam, bukan. Karena ikraman wa ta'liman, karena sebatas untuk memuliakan, untuk mengagungkan. At-tahiyah juga penghormatan atas makhluk yang namanya manusia yang diciptakan oleh Allah. Sedangkan Nabi Adam sendiri oleh Allah dikaruniai yang namanya ilmu. 'allama Adam al-asma'. Ini Allah mengajarkan tentang nama-nama. Di antaranya bukti dasar kalau Allah itu memberikan karunia ilmu kepada makhluk yang namanya manusia. Ya, dalam hal ini adalah makhluk pertama dicipta adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Dan dengan ilmu juga itu ya bisa menjadi wasilah, bisa menjadi perantara seseorang itu menjadi dekat kepada Allah, bisa menjadi mengerti tentang hukum Allah, hukum syariat Allah, baik itu yang berupa kewajiban untuk dikerjakan berupa perintah wajib ataupun perkara-perkara yang harus dijauhi, karena memang perkara itu adalah perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah. Qala al-musannif rahimahumullah wa innama sarfal ilmi lan angin pestine utawi mulyane ilmu iku likaunihi krana anane ilmu iku wasilatan, dadi wasilah, dadi lantaran ilat taqwa maring wedi maring Gusti Allah. Alladzi yastahiqu
Alladzi kang yastahiku kang dadi nyoto bi kelawan ilmu apa al karamatu kamulyan indallahi taala ana ngersane Gusti Allah taala kalimah Allah wa sa'adati lan kabegjan al abadaniyati kang bangsa langgeng ya. Jadi termasuk lagi bukti kalau ilmu itu termasuk perkara yang mulia, sesuatu yang tinggi derajatnya, dikatakan likaunihi wasilatan ila taqwa, karena ilmu itu menjadi perantara untuk menuju ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana kok bisa? Contoh begini, dulu orang belum mengerti tentang hukum mencuri. Ketika dia memahami atau berangkat dari membaca ataupun belajar dari seorang kiai atau guru, dikatakan tentang hukum mencuri ini haram, mencuri ini dampaknya ini, efeknya ini dan sebagainya. Ketika dia telah paham, terus akhirnya dia berhenti untuk melakukan pencurian, maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai perantara dari perkara yang tidak baik menuju perkara yang baik. Dalam hal ini, dengan adanya ilmu tersebut bisa menjadi perantara dia menjadi orang yang bertakwa. Wasilatan ila taqwa. Yang mana alladzi yastahiqu bihi al-karamah. Orang yang menyandang predikat takwa ini berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Yastahiqu bihi al-karamah indallah taala. Berhak mendapatkan kemuliaan, berhak mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang antaranya adalah apa? Kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Wa sa'adati al-abadaniyati, termasuk apa? Kebahagiaan ketika besok di hari kiamat. Jadi sekali lagi pentingnya ilmu ini harus kita pelajari, sebab dengan ilmu itulah bisa membedakan antara kita dengan makhluk lain yang namanya hayam, hewan. Kan untuk membedakannya bahwa manusia itu termasuk orang yang sempurna ciptaan Allah fi ahsani taqwim, ya ini dibuktikan dengan Allah memberikan anugerah yang namanya ilmu. Untuk itu semumpung ada kesempatan, ya jangan sia-siakan mencari ilmu. Itu tidak harus di bangku sekolah. Mencari ilmu itu mutlak dimanapun kita berada, selagi kita masih mampu, selagi kita masih ada kesempatan, carilah ilmu. Karena dengan ilmu itulah akan menjadi perantara kita dekat dengan Allah, akan menjadi perantara kita akan tahu tentang hukum atau syariat-syariat Allah, akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang terhormat, baik di sisi manusia, lebih-lebih di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Diangkat derajatnya diangkat ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian untuk kajian kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan kita mengetahui keutamaan ilmu, semakin tergugah bagi kita, semakin termotivasi bagi kita untuk selalu mencari ilmu. Walaupun dalam keadaan bagaimanapun, tetap kita berprinsip mencari ilmu sampai kita membujur menghadap ke utara, yakni sampai maut menjemput kita. Semoga bermanfaat. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.